warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fanai, jumpa lagi dengan pembahasan kali ini tentang autoclave. Di sini saya akan membawakan sedikit presentasi tentang autoclave yang merupakan salah satu alat yang dipakai dalam proses sterilisasi. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang definisi dan prinsip kerjanya. Jadi, definisi daripada autoclave ini adalah merupakan suatu alat bantu yang dipergunakan sebagai metode fisik untuk proses desinfeksi dan sterilisasi. Nah, dengan menggunakan kombinasi daripada uap panas, tekanan, serta waktu yang disetting, maka mikroorganisme dan spora yang kita perkirakan ada di dalam material yang akan kita sterilisasi itu dapat kita hilangkan. Nah, prinsip kerjanya sendiri adalah merupakan suatu alat bantu yang mana pada saat bekerja sebelumnya kita bisa setting terlebih dahulu pada suhu berapa dan pada tekanan berapa kita akan bekerja, tentunya juga selama berapa lama waktu yang akan kita pergunakan untuk proses sterilisasi. Nah, dengan settingan seperti ini, maka semua mikroba maupun bakteri yang ada bisa kita bunuh dan kita hilangkan. Nah, kombinasi daripada uap panas dan tekanan tinggi yang cukup besar ini akan membuat spora maupun germs itu kayak semacam bakterial ya, itu yang tahan terhadap titik didih maupun deterjen yang kuat menjadi mati. Di sini akan sedikit dijelaskan adalah rata-rata mungkin dengan proses pencucian biasa saja dengan mempergunakan sabun atau deterjen, mungkin nggak semua bakteri bisa terhilangkan karena ada beberapa jenis bakteri ataupun germ yang ternyata tahan terhadap deterjen tersebut. Begitu juga kalau misalnya kita melakukan sterilisasi dengan proses pemanasan biasa. Mungkin dengan menggunakan titik didih pada suhu 100 derajat Celcius yang mana air sudah cukup mendidih dan kebanyakan bakteri mungkin sudah mati. Tapi ada beberapa jenis bakteri yang ternyata bakteri tersebut adalah tahan panas. Jadi pada suhu 100 derajat dia tidak dapat dihilangkan begitu saja. Jadi harus butuh proses yang lebih lanjut yang kita kenal dengan nama sterilisasi ini. Oke, berdasarkan cara kerjanya mungkin kita coba bahas satu persatu ya. Prinsipnya adalah menggunakan prinsip sterilisasi, di mana dengan uap panas dan tekanan tertentu, semua bahan yang akan kita sterilisasikan kita letakkan terlebih dahulu dalam ruang sterilisasi. Mungkin nanti setelah video ini akan dapat rekan-rekan lihat kita hands on dengan alat. Jadi di situ ada semacam chamber atau ruang sterilisasi. Nah, semua bahan yang akan kita ingin sterilisasikan kita letakkan di situ. Setelah itu kita setting suhu dan tekanan seberapa besar yang akan kita kerjakan dengan menggunakan alat ini. Nah, setelah tekanan yang cukup tinggi itu tercapai, nah ini tekanan yang tinggi ini ternyata meningkatkan titik didih daripada air. Oh ya, jadi alat ini pun juga mempergunakan media ya. Medianya itu merupakan air biasa yang kita taruh di bagian dasar daripada autoclave. Nah, di situ dia akan melakukan proses pemanasan. Pemanasannya ini karena disertai dengan tekanan yang kita atur, maka dia akan menaikkan titik didihnya sendiri. Nah, akibatnya titik didihnya itu naik dan otomatis suhunya pun juga akan meningkat. Nah, karena itulah proses sterilisasi dengan mempergunakan autoclave ini termasuk sterilisasi dengan menggunakan steam pada suhu yang cukup tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini ternyata membantu proses penetrasi panas ya. Jadi panas itu kan seperti konduksi ya. Jadi dia mengalir dari satu bahan ke bahan yang lain. Nah, proses penetrasi panas yang cepat itu akan masuk ke dalam bagian terdalam daripada material yang akan kita sterilisasikan, sehingga uap air yang ada dalam steam tersebut akan terperangkap di bagian dalam. Nah, uap air yang panas tersebut akan menimbulkan koagulasi pada protein daripada bakteri. Jadi bakteri kita tahu kan sebagian besar itu adalah terdiri dari protein. Nah, protein ini adalah merupakan sumber hidup daripada mikroorganisme tersebut. Nah, pada saat kita steam dengan suhu yang cukup tinggi, uap airnya akan mengkoagulasikan protein tersebut. Nah, terkoagulasinya protein daripada bakteri ini menyebabkan bakteri itu mati dan aktivitasnya berhenti. Oke. Nah, saat sterilisasi selesai, maka tekanan akan kita normalkan kembali kepada suhu kamar dengan menggunakan katup pelepas tekanan. Nah, katup pelepas tekanan ini akan melepaskan tekanan tinggi secara perlahan-lahan. Jadi mungkin nanti di praktiknya kita lihat, kita jangan langsung lepas sekaligus karena biasanya uapnya itu akan cukup besar dan dikhawatirkan akan terjadi semburan daripada uap panas yang mungkin jelas beresiko apabila terkena tubuh kita. Nah,
Setelah tekanan dalam ruang kembali normal dengan tekanan lingkungan dalam atuannya sekitar 1 atmosfer ya, 76 cm Hg. Nah, bagian dalam autoclave ini ternyata masih tetap panas. Nah, jadi setelah selesai sterilisasi, kita biarkan diamkan terlebih dahulu dan dia akan mengalami proses penurunan selama beberapa waktu sehingga akhirnya menjadi normal kembali. Nah, itu merupakan cara kerja yang biasa dipakai dalam proses sterilisasi dengan mempergunakan autoclave. Oke, sekarang kita lanjut dengan tata cara daripada pengoperasiannya. Nah, sebelum dimulai, maka ada beberapa cek yang perlu kita lakukan terhadap autoclave ini, yaitu cek kembali semua bahan yang dari proses sterilisasi sebelumnya harus sudah kita angkat daripada chamber tersebut. Dan selanjutnya, untuk bahan yang akan kita sterilisasikan lebih lanjut, kita siapkan terlebih dahulu, yaitu biasanya kita bungkus dengan aluminium foil, dibungkus dengan rapat, dan setelah itu kita semprotkan dengan menggunakan metanol teknis ya. Jadi dengan metanol teknis dibungkus dengan wrap aluminium foil, kita semprotkan metanol teknis dan baru kita letakkan di dalam ruang sterilisasi. Nah, setelah itu kita isi autoclave itu dengan menggunakan air biasa sampai batas tertentu. Jadi jangan sampai terlalu tinggi ya, guys. Karena kalau terlalu tinggi kita khawatirkan air akan bergolak ke atas sehingga mengakibatkan ruang sterilisasi menjadi basah. Dan kalau sudah basah ya kita takutkan jadi sterilisasi tidak sempurna. Oke, berikut juga kita letakkan kembali panci yang akan disterilisasi beserta isinya pada wadah dasarnya, pada tempatnya. Setelah itu kita tutup dengan penutupnya. Oh ya, untuk penutupnya ini kita tahu ada terdiri dari beberapa valve ya guys ya. Jadi mungkin ada sekitar 4 atau 5 valve dan masing-masing valve itu ada skrupnya dan masing skrup itu harus kita kencangkan dengan benar-benar kuat. Karena kalau tidak kencang kita khawatirkan tekanan yang ada dalam autoclave itu mampu untuk mendorong ke atas sehingga open cup daripada autoclave itu akan sangat berbahaya bagi kita. Setelah semua dalam keadaan siap tertutup rapat, maka kita nyalakan alat dan saat alat menyala, indikator akan juga menyala. Setelah itu baru kita putar waktu berapa lama yang ingin kita proses sterilisasi ini berlangsung. Terus kita putar juga untuk pengatur suhunya, kita putar secara perlahan dan dia akan mengalami proses indikator kenaikan suhu dan akan tampak ya guys pada pengatur suhunya sudah berapa suhu yang tercapai. Dan saat itu juga indikator daripada heat on akan menyala, dalam arti alat sedang dalam proses pemanasan menuju kepada suhu yang kita tetapkan. Nah, cukup perlu diperhatikan adalah berapa suhu yang tercapai pada saat itu. Jadi pada saat itu seperti kita sebutkan memutar tombol pensetting suhunya itu harus secara manual. Karena di sini kita masih mempergunakan autoclave yang masih manual ya guys. Kalau untuk yang sudah digital ya mungkin kita tinggal setting suhunya, setelah itu kita tinggalkan seperti itu. Tapi kalau untuk yang alat manual dengan tombol pengatur maka kita atur secara perlahan-lahan karena kalau kita atur terlalu cepat akan kita khawatirkan suhunya menjadi terlalu tinggi. Nah, pada saat suhu yang kita ingin tercapai, maka indikator daripada heat on akan mati dan digantikan dengan sterilization on. Jadi pada saat sterilization on itu merupakan tanda daripada proses sterilisasi setelah dimulai.